Halo, salam jumpa lagi kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda seseorang atau temanmu itu tidak bisa dipercaya ya. Sebelum kita mulai videonya, saya hanya mau cerita ini bahwa banyak dari viewer video channel ini yang hanya menonton tanpa subscribe loh. Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih kalau sudah diklik. Kita lanjut lagi ya. Menemukan seseorang yang bisa dipercaya itu memang tidak mudah, apalagi dalam pergaulan dan dunia kerja. Kalau sampai kita percaya dengan orang yang salah, bisa jadi masalah itu datang tidak terduga, iya kan? Orang yang tidak bisa dipercaya bisa menggampangkan kepercayaan yang kita berikan kepadanya, karena dia menganggap masalah kepercayaan itu tidak penting buatnya. Jadi walau kesannya itu sinis ya, ternyata sikap tidak terlalu mudah percaya yang kita kembangkan kepada orang lain itu ternyata akan memberikan rasa aman dan kemandirian. Dalam kasus memberikan kepercayaan kepada orang lain, bisa sangat sulit untuk mencari atau mengenal teman kita yang bisa dipercaya atau tidak. Itu bisa sangat sulit sekali ya mengenalinya. Karena kadang teman kita bersikap seolah bisa sangat dipercaya, padahal di belakang kita mereka mengkhianati loh. Sakit rasanya. Semua orang pasti akan pernah dibegitukan ya. Demi keamanan diri, selalu cermatilah tanda-tanda dalam pribadi orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak. Nah, berikut akan saya paparkan beberapa tanda yang ada pada teman-temanmu yang kemungkinan akan cenderung untuk sulit dipercaya. Oke. Yang pertama, apakah temanmu itu selalu membicarakan orang lain saat dia bersama denganmu? Ayo, apakah dia mencoba membicarakan rahasia orang lain saat denganmu? Ingat hal ini ya, orang yang bisa dipercaya itu tidak akan membicarakan orang lain di belakang orang yang dibicarakan itu. Sekarang, dia membicarakan orang itu denganmu. Tinggal tunggu waktu saja dia akan membicarakanmu sebentar lagi dengan orang lain lagi tanpa sepengetahuanmu. Kalau dia bisa melakukan itu untuk orang lain, dia bisa loh melakukan itu untukmu. Ketika orang lain bersumpah menyimpan suatu rahasia gitu ya, orang yang tidak bisa dipercaya, ini kemungkinan besar pasti akan membocorkannya. Dia tidak peduli bahwa itu akan menyakiti perasaan atau kehidupan orang lain. Dia tidak paham bahwa kerahasiaan itu harus dihormati, kepercayaan itu harus dihormati. Dia tidak paham. Orang-orang ini dengan polos mengatakan bahwa mereka hanya memberitahu satu orang yang nyatanya akan menyebarkan kepada orang lain lagi dengan selalu mengatakan, ini rahasia loh ya, jangan cerita ke siapa-siapa ya, gitu ya. Padahal rahasia kok cerita gitu ya. Dengan kata lain, jika kamu menceritakan rahasiamu kepada orang macam ini, sudah jelas rahasiamu akan menjadi rahasia umum ya, rahasia umum ya. Jadi orang pada tahu, padahal kamu sendiri mengira rahasiamu itu tersimpan baik di mulutnya. Oke. Tanda berikutnya, apakah temanmu itu tidak bisa menentukan keputusan? Jadi, seseorang yang tidak bisa dipercaya umumnya sulit membuat keputusan. Seseorang dengan sikap ini akan selalu mengeluh tentang suatu hal, namun jika ditanyakan keputusannya untuk mencari solusi, ia akan diam tak berkutik. Selain hal itu, ia seringkali tidak konsisten dengan keputusan yang diambilnya. Bahasa kerennya plin-plan ya. Seorang yang plin-plan seperti ini akan sulit diprediksi sikapnya, sehingga sepertinya kurang bijak ya untuk menaruh kepercayaan kepada orang macam ini, apalagi mempercayakan hal-hal atau rahasia atau dokumen penting kepadanya.
Ketidakpercayaan, inkonsistensi, dan pikiran yang berubah-ubah atau pelin-pelan itu sering ditemui pada temanmu itu. Perilakunya juga berubah-ubah dan tidak pernah bisa dipegang teguh pada satu hal. Mereka juga tidak bisa memutuskan sesuatu. Pelin-pelan dalam memilih sesuatu, dan satu hal yang juga dimiliki mereka adalah tidak pernah mau membantu orang lain dengan tulus. Biasanya begitu, karena dia akan banyak alasan. Dan kemungkinan besar orang pelin-pelan macam ini tidak akan ada untukmu saat kamu membutuhkannya. Jadi, jangan kamu buang waktu untuk mempercayai model orang pelin-pelan seperti ini. Bisa jadi satu hari dia mendukungmu, di lain hari jika ada pihak yang menguntungkan dia, maka dia akan tidak lagi menganggapmu atau tidak lagi mendukungmu. Ya. Tanda berikutnya, mereka kurang memiliki integritas. Salah satu kepercayaan atau kebiasaan utama yang umum di antara orang yang tidak bisa dipercaya itu adalah kurangnya integritas dari diri mereka sendiri. Mereka umumnya tidak menepati janji, sering sekali mengingkari janji. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka menyesal sudah tidak menepati janjinya, tetapi mereka tidak merubah perilaku mereka, hanya di mulut saja, dan bahkan akan mengulang-ulang tidak menepati janjinya tanpa rasa bersalah dan hanya memohon maaf. Seseorang yang memiliki integritas pasti menjaga namanya. Mengkhianati atau mengeksploitasi seseorang akan membuat orang yang punya integritas itu merasa dirinya buruk. Nah, ini berbeda dengan orang yang memang tidak bisa dipercaya karena dia tidak memiliki integritas itu. Bahkan jika seseorang bersumpah untuk merahasiakan, kemungkinan besar orang yang paling tidak dapat dipercaya akan membocorkan rahasia tersebut tanpa peduli jika itu merusak perasaan atau kehidupan orang lain. Ingat ya, bahwa kerahasiaan itu harus dihormati, integritas harus dimiliki. Oke. Tanda berikutnya, apakah teman yang kamu punya itu kurang memiliki rasa empati? Empati adalah bagian penting dari mendengarkan dan mengenal orang lain. Tetapi jika temanmu tidak memiliki rasa empati, itu bisa menjadi tanda bahaya. Misalnya, ketika kamu ditimpa musibah yang dia sendiri tahu akan hal itu, dia malah membuat lelucon yang gak lucu tentang musibah itu dan malah mengalihkan pembicaraan dengan membicarakan dirinya sendiri. Dan seakan-akan membuat musibahmu itu gak berarti dan dianggap remeh-temeh olehnya. Padahal yang kamu butuhkan itu adalah dukungan, ya. Itulah salah satu contoh orang yang tidak punya empati. Hebatnya, mereka tidak tampak mempunyai rasa bersalah, walaupun tidak punya empati ya. Ini adalah perilaku yang terburuk dan paling berbahaya dari sebuah hubungan ya, diingat itu. Karena jika mereka tidak dapat melihat rasa sakit seseorang atau merasakan rasa sakit seseorang dan berempati, tentunya dia tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipercaya. Itu konsekuensinya ya. Oke, tanda berikutnya, apakah temanmu itu cenderung selalu menyalahkan orang lain? Perhatikan seberapa sering mereka menyalahkan orang lain jika ada suatu masalah. Jika seseorang bertindak tidak baik, kasar, dan menindas orang lain, tetapi malah mengklaim dirinya sendiri sebagai korban, apalagi minta simpati dan rasa kasihan dari orang lain, padahal dia bukan korban dari masalah tersebut, sifat seperti itu menunjukkan kulit asli mereka seperti apa ya. Anda bisa loh mengamati teman Anda dan memperhatikan bagaimana orang yang kamu anggap tidak bisa dipercaya itu akan bertindak ketika dia bersama-sama dengan orang lain ketika ada masalah. Dari situ kamu bisa menilai ya, dia cenderung menyalahkan atau tidak. Mereka umumnya senang menuduh orang lain atas kesalahan yang terjadi. Seseorang yang memiliki kebiasaan terus-menerus menuding orang lain adalah salah satu pertanda dia tidak bisa dipercaya karena dia tidak mau disalahkan. Walaupun mungkin salahnya dia, tapi dia berusaha bahwa dia tampil baik ya.
Apalagi jika Anda tahu bahwa tuduhan yang dilontarkan itu tidak benar. Tipe-tipe orang yang kita jelaskan di atas itu akan sulit kita berikan kepercayaan ya. Jadi tanda-tandanya diingat-ingat dan berhati-hatilah jika Anda mempunyai teman atau pasangan seperti itu. Mungkin harus dievaluasi ulang rasa kepercayaannya ya. Pada orang-orang yang seperti itu tentu saja kita harus berhati-hati saat menceritakan masalah pribadi atau saat kita meminta saran kepadanya, apalagi dengan orang yang pelin-pelan ya. Bukan untuk menjauhi mereka ya, karena mereka ya sudah seperti itu, tetapi lebih kepada kita berhati-hati saja dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Daripada Anda nanti lebih sakit hati loh nantinya. Apakah Anda memiliki pengalaman punya teman yang tidak bisa dipercaya? Atau Anda merasakan seperti yang dijelaskan di video? Tulis ya pengalamannya di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika memang menurutmu video ini bisa membantu dan ada sisi positifnya, saya ingatkan lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, gratis. Like maupun share-nya juga gratis ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.